Narator. Hanya 1 dekade yang lalu, pasar kereta api di negara kita seolah menjadi panggung pertunjukan bagi korporasi asing. Ada sebuah istilah yang santer terdengar, kecepatan naga. Artinya, saat negara lain baru membuat gambar desain, mereka sudah meresmikan jalur. Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, satu persatu menandatangani kontrak raksasa. Coba Anda bayangkan sejenak, pemerintah daerah Anda, dengan dana APBD sebesar 1,5 triliun rupiah, membeli 48 rangkaian kereta baru yang modern. Namun, begitu kereta itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, masalah besar langsung terungkap. Kereta itu ternyata terlalu berat. Jika diletakkan di atas rel yang ada, relnya bisa bengkok atau bahkan patah. Minta pengembalian dana? Tidak bisa. Mereka berjanji akan memperbaikinya. Tapi setelah 10 tahun, janji itu tak kunjung ditepati. Kereta senilai 1,5 triliun rupiah itu kini teronggok di depo, berkarat selama 1 dekade penuh. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di salah satu kota besar di Indonesia. Kisah di ibu kota, Jakarta, bahkan lebih membuat kita mengelus dada. Rangkaian kereta baru dibeli untuk jalur MRT, namun belum genap setahun beroperasi, seluruh rangkanya harus diganti total. Bukan 1 atau 2 unit. Dari 35 rangkaian yang dibeli, 26 diantaranya atau 74% ditemukan mengalami keretakan pada tulang punggungnya. Namun, lihatlah sekarang. Kota-kota itu, provinsi-provinsi itu, kini semuanya berbalik arah dan menaruh harapan pada karya anak bangsa. Dalam 10 tahun, keajaiban apa yang sebenarnya telah terjadi? Di video kali ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, kita akan bongkar habis-habisan realita mengejutkan di balik kegagalan masif proyek kereta api asing di tanah air kita. Kedua, kita akan lihat bagaimana perusahaan dan insinyur-insinyur terbaik Indonesia tampil sebagai pahlawan penyelamat di tengah kekacauan ini. Ketiga, kita akan proyeksikan bagaimana peta persaingan industri kereta api di Indonesia dan Asia Tenggara akan berubah total. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda akan paham betul mengapa pepatah ada harga, ada rupa menjadi sangat menakutkan di industri perkereta apian, dan mengapa perusahaan-perusahaan boom-end kita kini menjadi primadona yang diburu di negeri sendiri dan bahkan oleh negara tetangga. Akan saya jelaskan dengan mudah. Mari kita mulai. Dan sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita kebangkitan ekonomi Indonesia seperti ini. Baik, untuk memahami ceritanya, kita harus kembali ke 10 tahun lalu. Di awal dekade 2010-an, sebuah kekuatan ekonomi raksasa dari utara meluncurkan proyek ambisius berskala global. Namanya Proyek Sabuk Naga. Apa itu? Sederhananya, mereka menawarkan untuk membangun jalan, pelabuhan, dan rel kereta api di seluruh dunia. Tentu saja tidak gratis. Syaratnya, mereka akan memberikan pinjaman lunak, asalkan proyeknya dikerjakan oleh perusahaan mereka. Sepintas, tawarannya sangat menggiurkan. Dapat pinjaman, pembangunan super cepat, dan harganya murah. Banyak pemerintah daerah di Indonesia yang tergiur. Jakarta, Surabaya, Palembang, dan beberapa provinsi lainnya pun bergandengan tangan dengan mereka. Korporasi raksasa milik negara mereka, seperti Korporasi Konstruksi Naga Merah, merajai pasar kereta api kita. Saat itu, lahirlah istilah kecepatan naga. Proyek yang seharusnya dikerjakan perusahaan Eropa dalam 10 tahun, bisa mereka selesaikan hanya dalam 3 tahun. Harga setengahnya, kecepatan 2 kalinya. Sepertinya tidak ada alasan untuk menolak. Namun, disinilah bom waktu itu mulai berdetak. Pada Juli 2016, sebuah media investigasi lokal, Fakta Nusantara, mempublikasikan laporan yang menggemparkan. Rangkaian-rangkaian kereta MRT Jakarta diam-diam dikirim kembali ke negara asalnya pada tengah malam. Aneh, bukan? Mengapa kereta baru harus dipulangkan secara sembunyi-sembunyi?
Ternyata, setelah diselidiki, ditemukan keretakan pada bagian paling vital dari kereta, sasis atau rangkanya. Dan ini bukan masalah kecil. Dari 35 rangkaian, 26 diantaranya 74% mengalami retak. Anda tahu betapa seriusnya masalah ini? Bagian yang retak itu bernama bolster. Apa itu bolster? Ia adalah bagian yang menyambungkan badan kereta dengan rangkaian rodanya. Kalau diibaratkan manusia, itu adalah tulang punggung. Apa yang terjadi jika tulang punggung patah saat Anda berlari kencang? Kereta bisa langsung anjlok dari rel. Nyawa ribuan penumpang jadi taruhannya. Yang lebih mengejutkan adalah penyebab kecacatan ini. Hasil investigasi menemukan bahwa saat proses pembuatan bodi aluminium, ada material lain yang tidak murni, impuritas, yang ikut tercampur. Gampangnya begini, bayangkan Anda membangun gedung beton bertulang, tapi saat mencampur semen, Anda tidak menggunakan air bersih, melainkan air lumpur. Dari luar kelihatannya sama. Tapi seiring waktu, bangunan itu akan retak dan akhirnya runtuh. Jakarta adalah kota dengan iklim tropis, panas dan lembab. Dalam kondisi ini, kereta harus berhenti dan berjalan puluhan kali setiap hari, menahan beban stres yang luar biasa. Bodi aluminium yang tercampur material kotor itu tidak sanggup menahannya. Dan bukan hanya itu masalahnya. Saat uji coba, baterai cadangan pernah meledak. Kaca di samping kursi penumpang juga pernah tiba-tiba pecah berkeping-keping. Ini adalah kegagalan total dalam kontrol kualitas. Singkatnya, kereta yang mereka jual ke Jakarta adalah produk gagal yang hanya dipoles luarnya. Kita membeli mobil baru, ternyata mesin di dalamnya sudah keropos. Apa yang dilakukan Pemprov DKI saat itu? Awalnya, mereka mencoba menutupi ini. Tentu saja, Jakarta sedang membangun citra sebagai kota dengan sistem transportasi publik teraman di Asia Tenggara. Skandal seperti ini akan menjadi pukulan telak bagi citra ibu kota. Maka, mereka melancarkan operasi senyap. Antara jam 1 hingga 3 dini hari, saat jalanan sepi, kereta-kereta yang rusak itu ditutupi terpal hijau tebal, dinaikkan ke atas truk trailer, dan diam-diam dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok untuk dikapalkan kembali. Namun, operasi ini terendus oleh tim jurnalis investigasi. Selama berbulan-bulan, mereka membuntuti dan mendokumentasikan seluruh prosesnya dengan foto dan video. Akhirnya, semuanya terbongkar, dan Dinas Perhubungan DKI terpaksa mengakui adanya keretakan tersebut, meskipun mereka bersikeras itu tidak fatal bagi keselamatan. Para ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung, ITB, hanya bisa tertawa sinis. Tulang punggung retak tapi dibilang aman. Itu tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan Surabaya? Kondisi di sana lebih parah dari Jakarta. Pada tahun 2014, Pemkot Surabaya, untuk mengatasi kemacetan kota, membeli rangkaian kereta dari perusahaan asing bernama Naga Emas Dalian. Sebanyak 48 gerbong dibeli dengan nilai sekitar 900 miliar rupiah. Namun, begitu kereta tiba, serangkaian masalah konyol terjadi. Masalah pertama, kereta terlalu berat. Di kontrak tertulis berat totalnya 46.300 ton. Tapi setelah ditimbang ulang, beratnya mencapai 49.600 ton. Kelebihan 3.300 ton. Anda tidak bisa membayangkan seberapa berat itu. Seekor gajah Sumatera beratnya sekitar 5 ton. Artinya, kereta ini kelebihan berat setara dengan 660 ekor gajah Sumatera. Jika kereta ini dipaksakan berjalan di rel yang ada, relnya bisa melengkung. Masalah kedua, lebih konyol lagi, kereta tidak bisa dirawat. Jalur LRT di Surabaya sebelumnya dirancang untuk menggunakan kereta buatan BUMN kita, PT Inka, yang spesifikasinya sudah disesuaikan. Fasilitas perawatannya pun dibuat pas untuk kereta Inka. Namun kereta dari Naga Emas ini punya ukuran sasis bawah yang berbeda. Apa artinya ini? Bayangkan Anda punya bengkel mobil. Di sana ada dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil.
Tapi mobil baru yang Anda beli ukurannya tidak cocok dengan dongkrak itu, jadi mobilnya tidak bisa diangkat. Bagaimana mau ganti ban atau oli jika mobilnya saja tidak bisa diangkat? Perawatan menjadi mustahil. Masalah ketiga, sistem persinyalan tidak terpasang. Kereta modern memerlukan perangkat sinyal otomatis agar bisa mengatur kecepatan dan berhenti secara presisi. Tapi di kereta dari Tiongkok ini, perangkat itu tidak ada. Fitur paling dasar justru dilupakan. Apa yang dilakukan Surabaya? Mereka meminta pihak Tiongkok untuk memperbaikinya, tapi respons mereka sangat lambat. Akhirnya, mereka meminta bantuan dari konsultan asal Jepang yang saat itu mengawasi proyek lain. Tebak apa jawaban konsultan Jepang itu? Kami tidak berani menyentuh kereta ini. Mereka menolak. Mengapa? Bagi mereka, jika terjadi kecelakaan setelah mereka ikut campur, mereka yang akan disalahkan. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Rangkaian-rangkaian kereta itu terparkir di Deposito Topo dari tahun 2014 hingga 2024. 10 tahun penuh. 48 gerbong kereta senilai 900 miliar rupiah tidak pernah sekalipun melayani penumpang, dan dibiarkan berkarat dimakan waktu. Mari kita rangkum sejenak. Di Jakarta, 74% kereta baru harus ditarik kembali karena rangkanya retak. Di Surabaya, kereta baru terlalu berat dan harus diparkir selama 10 tahun. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Masalah serupa terjadi di seluruh penjuru negeri yang memakai produk mereka. Kita lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini digadang-gadang sebagai etalase teknologi mereka di Asia Tenggara. Namun, proyek ini sekarang menghadapi tantangan finansial yang luar biasa. Prediksi awal mereka, kereta ini akan digunakan oleh 60.000 orang per hari. Kenyataannya, di hari kerja, penumpangnya hanya sekitar 18.000 orang, kurang dari 30% target. Mengapa? Salah satu alasannya adalah lokasi stasiun yang jauh dari pusat kota. Stasiun Halim di Jakarta berada di pinggiran. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Orang-orang berpikir, lebih baik sekalian naik mobil travel ke Bandung. Yang lebih menakutkan adalah utangnya. Untuk membangun proyek ini, Indonesia meminjam 4,5 miliar dolar dari bank mereka, setara 70 triliun rupiah. Bunga dari utang ini saja mencapai triliunan per tahun. Awalnya mereka berjanji, tidak perlu jaminan pemerintah. Proyek ini bisa untung sendiri. Tapi kenyataannya, negara harus menanggung beban finansial yang berat. Inilah yang disebut jebakan utang, debt trap. Mereka memancing dengan pinjaman murah, tapi jika kita tidak sanggup bayar, aset strategis negara bisa terancam. Sri Lanka sudah menjadi korban. Pelabuhan mereka harus diserahkan selama 99 tahun. Kita tidak boleh mengalami nasib yang sama. Sampai di sini, Anda pasti bertanya, kenapa bisa begini? Mengapa produk mereka begitu banyak masalah? Mari kita bedah satu persatu. Penyebab pertama, kegagalan kontrol kualitas. Singkatnya, mereka adalah jagonya membangun cepat dan asal jadi. Ingat kasus kereta Jakarta? Material kotor bisa tercampur di bodi aluminium. Ini bisa terjadi karena budaya industri mereka. Di negara mereka sendiri, mereka membangun rel kereta dengan kecepatan gila-gilaan. Dari sanalah lahir mitos kecepatan naga. Masalahnya, kecepatan ini mereka terapkan juga untuk produk ekspor. Mereka mengejar kuantitas dan kecepatan, tapi mengorbankan kualitas. Para insinyur kita menduga ada semacam anggapan di antara mereka. Produk ekspor tidak perlu sebagus produk dalam negeri. Toh mereka tidak akan tahu bedanya. Hasilnya, produk mereka diuji di Jakarta, salah satu kota dengan standar regulasi yang ketat, dan gagal total hanya dalam setahun. Penyebab kedua, mengabaikan kompatibilitas. Mereka tidak peduli dengan infrastruktur yang sudah ada. Ingat kereta di Surabaya? Terlalu berat dan tidak cocok dengan fasilitas perawatan. Ini terjadi karena mereka hanya mengekspor kereta yang biasa mereka pakai di negara mereka,
tanpa melakukan riset mendalam tentang kondisi rel, fasilitas depo, dan sistem persinyalan di Indonesia. Mengapa? Untuk menghemat waktu dan biaya. Mendesain ulang kereta sesuai kebutuhan lokal itu lama dan mahal. Lebih cepat dan murah jika mengirim produk yang sudah ada. Inilah sisi gelap dari kecepatan naga. Penyebab ketiga, jebakan harga murah. Senjata utama mereka untuk menguasai pasar adalah harga. Jika perusahaan Jepang atau Eropa menawar 10 triliun, mereka bisa menawar 5 triliun. Siapa yang tidak tergiur? Tapi tidak ada makan siang gratis. Untuk bisa menekan harga jadi 5 triliun, mereka harus memotong biaya di banyak tempat. Biaya material, biaya riset, biaya inspeksi kualitas. Hasilnya, rangka retak, kereta kelebihan berat, dan sistem sinyal hilang. Dan yang paling parah, harga murah di awal bukan berarti akhir dari pengeluaran. Lihat Surabaya. Beli kereta 900 miliar, tapi biaya untuk mencoba memperbaikinya selama bertahun-tahun, mendatangkan konsultan, dan potensi kerugian karena tidak beroperasi, mungkin sudah melebihi harga belinya. Penyebab keempat, layanan purna jual yang buruk. Mentalitas mereka adalah yang penting laku dulu. Masalah muncul belakangan, diselesaikan belakangan. Ini sangat berbahaya untuk industri transportasi. Kereta api, sama seperti pesawat, menuntut keselamatan nomor 1. Perusahaan-perusahaan kelas dunia melakukan preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Sebelum rusak, sudah diperiksa dan diganti, tapi mereka menganut corrective maintenance. Rusak dulu, baru diperbaiki. Ini dilakukan untuk menekan biaya operasional. Kasus Jakarta adalah contoh sempurna. Keretakan itu tidak terjadi dalam satu malam. Jika ada inspeksi rutin yang cermat, pasti akan ketahuan sejak awal saat retaknya masih kecil. Keempat faktor inilah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Jakarta, Surabaya, Palembang, semua mengalami pola yang sama. Lalu, apakah kita hanya diam dan pasrah? Tentu tidak. Bangsa ini mulai mencari alternatif. Dan dari sinilah, fajar kebangkitan industri kereta api Indonesia dimulai. Pahlawan itu bernama PT Industri Kereta Api Nasional Inkanas, sebuah nama yang kita reka untuk mewakili gabungan kekuatan BUMN seperti PT Inka, Land Industri, Waskita Karya, dan talenta-talenta terbaik dari ITB, UGM, dan ITS. Dimulai dari Jakarta. Setelah trauma dengan skandal retak, Pemprov DKI menjadi sangat berhati-hati. Keselamatan dan keandalan menjadi harga mati. Pada tender pengadaan kereta baru untuk jalur berikutnya, siapa yang menang? Inkanas. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Ibu kota negara, dengan standar keselamatan tertinggi, akhirnya memberikan kepercayaan penuh pada produk anak bangsa. Apa yang membuat Inkanas berbeda? Kuncinya adalah prediksi. Ingat, masalah kereta asing tadi adalah mereka reaktif. Rusak baru diperbaiki. Inkanas sebaliknya. Mereka menciptakan sistem untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi. Namanya, Sistem Pemeliharaan Prediktif Berbasis IoT, SPP IoT. Apa itu? Gampangnya begini. Anda tahu smartwatch? Jam pintar itu memonitor detak jantung, jumlah langkah, dan kualitas tidur Anda secara real-time. Lalu ia akan memberi notifikasi, Anda kurang gerak hari ini, atau tingkat stres Anda tinggi. Sistem SPP IoT di kereta buatan Inkanas pun persis seperti itu. Ratusan sensor IoT dipasang di seluruh bagian kereta untuk memantau getaran, suhu, tingkat keausan komponen secara non-stop. Data itu dianalisis oleh kecerdasan buatan AI, yang kemudian akan memberi peringatan kepada pusat kendali. Bantalan roda nomor 3 menunjukkan getaran tidak wajar. Diperkirakan akan rusak dalam 2 minggu. Harap segera diganti. Bagi Jakarta, ini adalah solusi impian. Trauma akan keretakan tersembunyi yang tidak terlihat mata telanjang bisa diatasi. Dengan sensor yang memantau 24 jam,
Gejala keretakan sekecil apapun bisa terdeteksi sejak dini. Ditambah lagi, kereta Inkanas dilengkapi sistem baterai darurat. Jika listrik padam total, kereta tidak akan berhenti di tengah terowongan gelap. Ia masih bisa berjalan dengan tenaga baterai hingga stasiun terdekat untuk mengevakuasi penumpang dengan aman. Detail-detail keselamatan inilah yang merebut hati Jakarta. Bagaimana dengan Surabaya? Di sana, para insinyur muda Indonesia dari ITS dan PT Inka melakukan sebuah keajaiban. Mereka berhasil memodifikasi kereta-kereta yang mangkrak itu. Dengan susah payah, mereka mengurangi beratnya, memasang sistem persinyalan buatan PT LEN, dan merancang ulang fasilitas dipo agar cocok. Sebuah pekerjaan raksasa yang membuktikan kemampuan anak bangsa. Dan untuk jalur-jalur baru, Surabaya tidak mau ambil risiko lagi. Mereka memesan 100% dari Inkanas. Kisah di Palembang juga tak kalah membanggakan. LRT Palembang, yang dibangun untuk Asian Games 2018, sepenuhnya menggunakan kereta buatan PT Inka, beroperasi dengan mulus dan menjadi tulang punggung transportasi kota. Ini adalah bukti nyata bahwa produk kita tidak kalah andal. Lalu, di mana posisi Jepang atau Eropa? Teknologi mereka memang terbaik. Tapi ada masalah, sangat mahal dan kaku. Mereka tidak mau berkompromi. Ini standar kami. Kalau tidak mau, ya sudah. Mereka kurang fleksibel dengan kondisi lokal. Disinilah Indonesia menemukan posisi emasnya. Para BUMN kita, yang tergabung dalam semangat Inkanas, menawarkan jalan tengah emas. Kualitas kita setara dengan standar global, tapi dengan harga yang lebih kompetitif. Teknologi kita canggih, tapi juga fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah di Indonesia. Dan yang terpenting, kita tidak hanya menjual produk lalu pergi. Kita menawarkan kemitraan jangka panjang. Kita melatih masinisnya. Kita ajarkan teknisinya cara merawat. Kita bangun industrinya bersama-sama. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli. Ini adalah semangat membangun bangsa. Mari kita lihat pencapaian terbaru karya anak bangsa. MRT Jakarta. Inkanas memasok rangkaian kereta canggih untuk fase-fase berikutnya. LRT Jabodebek. Proyek ambisius yang kereta, sistem persinyalan, dan konstruksinya dikerjakan sepenuhnya oleh BUMN Indonesia. Inka, Adhikarya, LEN. Filipina. PT Inka berhasil mengekspor kereta ke Philippine National Railways, PNR. Kualitas kita diakui di panggung internasional. Bangladesh. PT Inka juga mengekspor ratusan gerbong penumpang. Luar biasa, bukan? Lalu mengapa sekarang adalah eranya Indonesia? Ada 3 alasan utama. Pertama, teknologi yang tepat guna. Sistem seperti SPP IoT adalah jawaban langsung dari trauma masa lalu. Kita tidak hanya meniru, tapi berinovasi berdasarkan pengalaman pahit. Kedua, nasionalisme dan kemandirian. Ada kesadaran kolektif di kalangan pemerintah daerah dan pusat bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada asing. Menggunakan produk dalam negeri berarti memberdayakan industri kita sendiri, membuka lapangan kerja untuk anak-anak kita. Uang rakyat kembali untuk membangun rakyat. Ketiga, fleksibilitas dan pemahaman lokal. Insinyur kita paham betul kondisi tanah, iklim, dan budaya masyarakat Indonesia. Desain kita dibuat benar-benar untuk Indonesia, oleh orang Indonesia. Sebagai penutup, adegan kereta yang diam-diam dipulangkan dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2016 itu telah menjadi pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran itu melahirkan sebuah kesadaran baru. Kota-kota di Indonesia kini paham bahwa yang terpenting bukan lagi sekadar harga murah atau kecepatan pembangunan. Yang terpenting ada 3. Keselamatan rangka tidak boleh retak. Keandalan kereta tidak boleh mangkrak 10 tahun. Dan keberlanjutan proyek tidak boleh meninggalkan jebakan utang. Perusahaan-perusahaan BUMN kita telah membuktikan bahwa mereka mampu memenuhi ketiga syarat itu. Inilah mengapa mereka kini menjadi tuan di negeri sendiri. Dan ini bukan hanya cerita tentang beberapa perusahaan yang sukses.
Ini adalah cerita tentang naiknya martabat dan citra merek buatan Indonesia. Dulu, jika kita bicara produk unggulan Indonesia, mungkin yang terlintas adalah Indomie, batik, atau kopi. Sekarang, dunia harus menambahkan satu hal lagi ke dalam daftar itu, kereta api Indonesia. Warga Jakarta berangkat kerja naik kereta buatan anak bangsa. Warga Palembang berakhir pekan dengan LRT karya Indonesia. Warga di Filipina beraktivitas sehari-hari dengan kereta yang dibuat di Madiun. Mereka merasakan langsung kecanggihan teknologi kita setiap hari. Inilah yang disebut soft power. Tanpa perlu perang, tanpa perlu diplomasi yang rumit, kita merebut hati dan kepercayaan jutaan orang melalui karya nyata. 10 tahun dari sekarang, di atas rel kereta api di seluruh Nusantara, dan mungkin di Asia Tenggara, kereta buatan negara mana yang akan berlari? Jika tren ini terus berlanjut, bendera naga merah akan digantikan oleh lambang Garuda yang gagah perkasa. Era kecepatan naga yang penuh masalah telah berakhir. Kini, fajar dari era teknologi Garuda telah menyingsing. Bagaimana pendapat Anda setelah mendengar cerita ini? Apakah Anda merasa bangga? Atau mungkin Anda punya ide lain bagaimana industri strategis kita bisa lebih maju lagi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Jika Anda menikmati drama kebangkitan industri kereta api Indonesia ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Itu akan sangat membantu kami untuk terus menyuarakan kisah-kisah hebat dari negeri ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.